Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang lumayan bagus banget tentang hotel on security. Kita mulai aja, Pak Darli, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Semoga selalu sehat kita semua, juga penonton di rumah ya. Amin. Oke. Nah, saya mau tanya nih Pak. Ya. Saya pernah dengar itu istilah di hotel itu ada namanya monkey business. Monkey Kira-kira- business. Monkey ya? Kira-kira Bapak bisa jelasin nggak? Monkey business itu apa sih? Oke. Monkey itu artinya apa? Monyet. Bisnis? Bisnis. Ya udah, kalau artinya saja ya bisnis monyet gitu ya. Berarti kita Tetapi sesungguhnya penjabaran dari monkey business itu adalah sebuah istilah tentang kejahatan atau kejadian-kejadian yang sifatnya kriminal yang dilakukan di lingkungan perhotelan. Itu disebut monkey business. Seperti itu. Kejahatannya itu apa aja? Macam-macam. Jadi kalau kita bicara kejahatan di hotel, kalau kita bicara pelaku kejahatan dulu gitu ya. Pelaku kejahatan itu ada dua. Baik karyawan sendiri dari dalam maupun dari luar maupun tamu. Guestnya ya? Sifatnya luar, berarti luar dan dalam. Itu terjadi di perhotelan. Seperti itu. Nah, ini out of topic ya Pak. Kalau misalkan kita lihat ya, beberapa karyawan-karyawan di perhotelan itu penghasilannya lumayan besar. Kenapa? Oke. Kenapa? Ya, karena karyawan-karyawan itu sebenarnya digaji oleh tamu. Betul, Iya. sesuai guest yang menginap ya? Yang menginap. Makanya hotel sangat berkepentingan untuk namanya tingkat pemenuhan kamar atau sering disebut okupansi. Oke. Nah, dengan banyaknya tamu yang datang ke hotel, maka itu akan meningkatkan pendapatan karyawan-karyawan hotel. Makanya coba perhatikan kalau di perhotelan, pelayanan teman-teman kita yang bekerja di perhotelan kan servisnya luar biasa. Betul. Mulai dari kita turun mobil, masuk area lobby di greetings, terus langsung di offering help, langsung ditanya mau kemana kita diarahkan. Semua orang menguasai sekali tentang product knowledge, gitu ya. Nah, gimana caranya tamu bayar atas pelayanan itu? Ingat nggak pada saat kalian check out, ya? Kalian tuh bayar yang ada judulnya tax and service. Oke. Taxnya itu automatically kita bayar ke pemerintah sebagai pajak pemerintah, penghasilan daerah. Lalu service-nya itu dibagi kepada karyawan. Karyawan yang kerja di hotel itu ya? Karyawan yang itu dibagi rata Pak? seluruh. Sesuai Enggak, kalau jabatannya? bicara dibagi itu tergantung kebijakan hotel. Pembagiannya. Ada mereka sistem point system. Ada mereka poin sistemnya dibagi rata, okay? Atau dia bikin poin sistem yang poinnya tergantung kepangkatan. Ya, misalnya direktur level atau general manager gitu ya, 10 poin gitu ya. Terus mungkin manager level 7 poin, supervisory level 5 poin, terus level staff itu 3 poin. Nah, poin-poin itu dikumpulkan lalu dari uang servis itulah dapatlah nilai 1 poin. Itulah yang dibagi dan berapa poin yang kita terima. Jadi kalau kalian lihat, ya wajar saya rasa karyawan hotel itu terima gaji yang lumayan bagus ya. Iya, betul. Iya. Kayaknya sampai 2 digit ya Pak? Iya. Wah, UMR aja kan masih 1 digit sebenarnya. Iya. Kalau hotelnya okupansinya di atas 70%, itu akan 2 digit. Enak bener memang. Iya, betul. Ya, cuman di hotel kalian siap nggak? Siap apa? Loh, orang yang datang itu mau spend the money. Iya. Dia mau enjoy hotel. Okay? Kita siap nggak jadi pelayan? Betul. Nah, kalau nggak siap jadi pelayan, nggak siap melayani, jangan kerja di hotel. Apalagi gaya bosi, nggak bisa di hotel. Gitu, kita harus siap to serve, smile gitu ya, offering help. Dan ada satu hal yang tamu salah saja, kita nggak boleh nyalain tamu. Iya, karena di perhotelan diajarkan kita selalu kita yang minta maaf, say sorry. Oke?
Itu selalu kayak begitu di perhotelan. Nah, kalau orang yang nggak kuat-kuat Mental. mental, ya, Pasti ya. Saya mentalnya kayaknya tidak sanggup siap deh. melayani, jangan kerja Jangan. di hotel. Jangan. Saya nggak sanggup karena saya dibentak aja lembek. Nah, saya juga pernah dengar istilah loss and breakage. Itu Oke. apa? Nah, di perhotelan memang ada istilah loss and breakage. Loss itu kehilangan, breakage itu kerusakan. Oke. Nah, makanya ini juga atensi nih buat para karyawan-karyawan. Kenapa? Loss and breakage itu yang terjadi di dunia perhotelan sesungguhnya dibebankan kepada haknya karyawan. Oh, oke. Ya. Dari mana? Dari uang servis tadi. Oh, Jadi dari uang servis tadi itu selalu dianggarkan dua hal yang dianggarkan. Persentasenya tergantung kebijakan perusahaan, gitu ya. Ada loss and breakage dan training. Kenapa begitu? Pertama, owner waktu diriin hotel itu dia nyiapkan semua fasilitas dengan segala perlengkapan yang barang mahal semua. Iya, betul-betul. Ya, apalagi kalau kamu dengar namanya cutleries. cutlery. Semua Alat perlengkapan makan alat makan kita dan segala macam itu mahal, sendoknya mahal, Iya, ya. betul. terus piringnya Piringnya mahal, mahal. gelasnya mahal. Bukan Nah, sembarangan. kalau itu rusak, Ya. kalau itu hilang, itu dipotong dari uang servis. Oh. Maka mengurangi apa yang akan dibagi oleh kita. Betul. Selain untuk training. Jadi sebenarnya untuk orang yang investasi mendirikan hotel, sebenarnya potensi atas kehilangan dan kerusakan atas barang-barang itu boleh dibilang kecil bahkan tidak ada. Kenapa? Karena itu udah ditanggung Sama dari karyawan uang di situ servis, sendiri. sama Iya, karyawan iya. sendiri. Nah, makanya karyawan-karyawan juga harus punya kepedulian. Ini tanggung jawabnya besar banget ya. Bisa. Soalnya kalau misalkan jangankan satu ya Pak, misalnya tiba-tiba hilang 4 gitu. Oh, Itu kan nggak mungkin murah ya, bisa sampai berapa? Iya, karena di juta. hotel itu strict, Sandra. Di tiap bulan itu selalu ada inventory. Oh. Jadi kalau inventorinya berkurang, bulan depannya total number quantity-nya itu harus tetap sama. Iya. Nah, loss and breakage itu diambil untuk digantikan itu. Oke. Beli seperti itu. Oke, oke, oke. Gitu. Terus kira-kira kejahatan yang sering terjadi di perhotelan itu apa aja Pak? Banyak. Ya, tadi di awal kan saya udah bilang, kejahatan baik itu yang dilakukan oleh pegawai sendiri maupun yang dilakukan oleh orang dari luar. Orang dari luar bisa orang yang bukan tamu atau tamu sendiri. Biasanya tamu nih, kalau tamu kita kan kadang-kadang seneng nih bawa amenities dari kamar. Betul, Oke. di kamar mandi Handuk hilang. Oh, Oke. oh, Betul, handuk. betul. Handuk hilang Sayang atau sih ya. barang-barang ada di kamar hilang, asbak hilang. Nah, sesungguhnya yang dirugikan itu secara langsung bukan hotel, tapi yang dirugikan karyawan karena itu masuk dalam kategori loss and breakage. Oh, kasihan ya. Iya, kasihan. Makanya kamu besok-besok kalau nginep di hotel, ya, jangan saya bawa cuma pulang. ambil Kalau Sikat kepingin, gigi Pak. kalau kepingin, suka, itu biasanya dijual di hotel, kita bayar. Oh, Ya, jadi tolong- merchandise ya. Ya, tolong dibantu. Nah, nanti yang parahnya lagi gitu ya, udah dibebankan karyawan, kejadian atas kejadian kehilangan itu, yang kena marah duluan itu security. Hmm. Padahal security nggak pernah nyentuh kamar. Betul. Ya, kenapa? Karena masuk dalam kategori Keamanan. kehilangan barang. Iya. Nah, kalau udah hilang, ya kan urusannya security. Ya keamanannya dipertanyakan ya pasti. Betul. Itu satu yang kejadian dengan tamu. Terus apa? Tamu juga ada aneh-aneh. Apa Ya, tuh, Pak? tujuannya macam-macam. Oke? Ada tamu yang aneh tujuannya dia supaya dapat diskon kamar karena dia menginap. Oh. Oke? Ada yang tujuannya dia mau dapat gratisan. Emang bisa? Ya sangat bisa karena komplainnya dia. Oh. Komplainnya kan bisa macam-macam. Iya. Oke? Dia bisa bilang barangnya hilang dari kamar, namun dia tidak dapat membuktikan bahwa barang itu pernah ada di kamar. Lalu dia komplain karena hotel dalam tanda kutip tidak mau beritanya masuk kemana-mana, apalagi masuk ke media yang akan menurunkan citranya. Iya. Yang akhirnya tamu nggak mau datang, tamu-tamu yang lain akan tidak akan datang. Ini dampaknya kuat banget. Jadi hotel biasanya kalau kejadian seperti ini, hotel tuh either dia memberikan diskon
atau memberikan voucher, atau kadang-kadang kamar selama dia nginep dikasih gratis. Iya. Ya? Nah, makanya kerjasama tim antara seluruh karyawan ini penting banget gitu ya. Lalu apalagi kejadiannya untuk orang yang bekerja di hotel. Ya saya sih berharap orang yang bekerja di hotel semuanya orang baik-baik gitu ya. Iya. Karena semua prosedur perhotelan untuk merekrut karyawan itu sangat ketat. Iya. Namun dalam proses perjalanan kan ada yang temptation. Mungkin di rumahnya nggak ada nih barang kayak begitu. Iya, kayak Kepengen mahal punya. ya. Iya, betul-betul. Mungkin ada orang yang bukan kepengen menjual lagi. Tapi sebagai apa tuh istilahnya? Saya pernah berada di situ, saya kepengen punya Koleksi. koleksi. Iya. Gitu ya. Iya, koleksi Iya, sih. iya. Ya. Nah, Kenang-kenangan. Nah, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh orang ini, selain dirinya rugi, dia telah merugikan kawan-kawannya. Nah, konteks tadi pertanyaannya Sandra, banyak banget gitu ya. Nah, itulah yang disebut dalam kategori monkey business. Contoh, sering dilakukan oleh pegawai di dalam. Makanya alertness, security-nya penting. Bahwa tugas keamanan itu bukan hanya tugasnya petugas keamanan. Namun petugas keamanan harus sudah mampu merubah konsepnya. Bahwa mereka bukan hanya jagain pos. Yes. Saya di beberapa kesempatan sering bilang gitu ya. Ya pos sih sebenarnya nggak usah dijagain, nggak bakal hilang. Iya, Tapi benar. makna kita menjaga pos itu, apa nih yang kita amankan gitu ya. Kalau di perhotelan misalnya, mulai dari masuk, mengatur kendaraan masuk, berada di parkir, memastikan kendaraan-kendaraan di parkir aman. Iya. Tamu proses check-in-nya berjalan lancar. Tamu mau nanya apapun, walaupun dia bertanyanya ke security, security mampu memberikan jawaban. Iya. Bukan dilempar lagi. Iya. Nggak Iya. boleh tuh orang nanya di hotel bilangnya I don't know. Atau Ya. sebentar Pak. Gitu Ya, atau biasanya. saya tanya dulu, nggak boleh. Makanya di perhotelan itu ada program sebelum mereka masuk kerja namanya product knowledge. Iya. Lalu hotel-hotel yang sudah concern terhadap keamanan dan keselamatan, security safety, ada namanya induksi, security and safety. Oke. Itulah Apa tuh, hotel on security. Pak? Oh, oke. Oke, kenapa? Karena security tidak akan pernah berada setiap detik, setiap menit di tempat yang sama. Iya. Betul. Dan tenaga keamanan juga tenaganya terbatas. Iya. Betul. Gitu ya. Jadi seluruh karyawan karena ada kaitannya dengan loss and breakage. Nah, harusnya daripada kita rugi bareng-bareng, mendingan kita amankan bareng-bareng. Iya. betul. Ya, minimal informasi. Apalagi yang sering kejadian terutama oleh karyawan. Kamu pernah kan punya duit US dollar? Pernah. Terus karena sudah malam hari, money changer sudah tutup. Iya. Betul. Ya. Kamu tuker tuh, bisa tuker tuh di hotel, di kasir. Nah, sesungguhnya pada saat kita tuker di front desk, di reception desk gitu ya, maka nilai tukar kita dengan money changer Berbeda. itu nilai ya pasti berbeda. Pasti nilai tukarnya di hotel itu lebih rendah dibandingkan di money Money changer. changer. Kenapa? Karena hotel akan tukar lagi ke money changer. Nah, Oke. hal ini dilihat oleh beberapa karyawan nakal, gitu ya. Begitu ada orang tukar, oke, dia tukar lebih rendah, lalu dolarnya dia bawa keluar tukar ke money changer, selisihnya dikantongin. Oh, oke. Ada Iya, yang ya. nakal seperti itu, makanya security-nya, pesan saya sama petugas keamanannya, kan biasanya kalau di hotel itu bukan disebut security department saja, bahkan ada loss prevention namanya. Oh, Dia melakukan pencegahan Ya. atas kehilangan-kehilangan. Iya. Ini harus tahu nih. Nah, ada seperti itu. Lalu apalagi malam hari kadang-kadang nih ya di dunia perhotelan ada orang mau check-in tidak reservasi. Ya. Dia istilahnya kalau di perhotelan itu walk in. iya. Ya. Begitu dia walk in, mungkin posisinya lagi agak in rush gitu ya. Terus mungkin dananya terbatas gitu ya. Dia nggak mau bayar dengan harga publish rate. Terus ngobrol sama karyawan hotel gitu ya. Ini juga terjadi kejahatan. Apa? Akhirnya di offering, ini harga kamarnya lebih rendah daripada harga publish rate.
Emang bisa? Karena apa, Pak? Oh, bisa. Oh. Bisa. Ya, karena apa maksudnya gimana? Maksudnya kenapa itu bisa terjadi? Misalnya karena ada kamar yang memang sudah check out orangnya, terus Iya. tersisa berapa Nah, jam gitu. kemungkinan Out, itu ya. macam-macam. Kamarnya udah check out, Hmm. oke? Tapi kondisinya masih bersih. Atau dia bekerja sama dengan room boy untuk diberesin, tapi di statusnya belum di check outin. Oh. Atau memang tidak di-check-in-kan. Oh, oke. Oke? Nah, kalau tidak di-check-in-kan, biasanya kamar-kamar seperti apa yang dipakai? Nah, di istilah housekeeping perhotelan, ada istilah macam-macam. Kalau kamar baru check out, biasanya dia sebut kamar itu kalau belum dibersihkan ada keterangannya tuh. Oke? Atau kalau rusak, statusnya OOO istilahnya, out of order. Atau kalau baru check out, biasanya dia sebut vacant dirty, kosong tapi dalam keadaan kotor. Vacant clean, ya, sudah bersih, berarti siap. Atau VR kadang-kadang, macam-macam lah istilahnya, vacant ready. Nah, biasanya mereka memanfaatkan kamar-kamar yang tidak dijual, jadi tidak masuk secara sistem dan tidak bisa di-check-inin, yang rusaknya sedikit. Karena orang hotel kan rapi nih, Iya. ya. Katakanlah ada salah satu lampunya mati tapi belum sempat dibenerin yang generic, itu dipakai. Oh. Ya. Terus dijual dengan harga yang lebih rendah mungkin ya? Dijual lebih rendah dan tidak diposting. Jadi uangnya masuk ke Uangnya masuk kantong. Oh, ada ya kejahatan kayak gitu di Nakal hotel? ya? Saya baru tahu, Pak. Ya, karyawan nakal. Tapi Ya. security harus tahu. Karena kalau enggak, kalau namanya kriminal sudah terjadi, sesungguhnya siapapun itu yang bekerja di perhotelan itu telah menguji tenaga keamanannya memiliki kemampuan atau tidak. Iya. Karena biasanya security ini di mana-mana sering dipandang sebelah mata. Nah, Iya. mulai saat ini security ini harus mampu merubah bahwa kita bukan hanya physical guarding, tapi kita punya knowledge tentang hotel on security. Lalu apalagi Sandra? Sandra makan di restoran. Iya. Kamu makan di restoran. Ada namanya menunya buffet. Buffet, ya. Ya, buffet yang kamu makan dengan buffet yang Rizka makan, harganya pasti sama. Seberapa Iya, banyak pun betul. yang kamu makan. Betul. Terus habis makan datang bill, kamu bayar. Billnya nggak kamu bawa. Nge? Lalu Rizka makan, Kertas resipnya itu. kwitansinya. Oh, oke. Iya, resipnya. Oke? Nggak kamu bawa. Lalu Rizka makan, buffet juga, harganya sama kan? Betul. Nah, bonnya kamu itu dikasih ke dia. Nanti mungkin dikasih lagi si C. Nanti mungkin dikasih lagi si D. Oh, Nanti mungkin dikasih lagi si E. Jadi berarti nggak ada cross check ya, Pak? Misalnya, misalkan ada tabelnya ya kalau di buffet ya. Misalnya Rizka di table 11, saya di table 10. Hah? Jadi di resipnya mungkin nggak tercantum nomornya ya. Jadi orang, Ada tercantum. oh apa mungkin kurang detail. Enggak, bukan begitu juga. Namanya orang sudah mau melakukan kejahatan. Ada aja celahnya. Oke? Nah, jadi begitu dipergunakan, billnya cuma satu, mungkin 5 kali orang makan, 1 kali diposting dilaporkan duitnya buat hotel, 4 kali masuk kantongnya. Dan itu sulit dilihatnya, gitu ya. Ya. Makanya harus di perhotelan yang jeli, gitu ya, supervisor restoran yang jeli, dia hitung counting orang. Oke? Counting orang kayak ngitung orang masuk gitu loh. Ya. Dia tahu nih covernya berapa, kurang lebih berapa. Nah, nanti tinggal tidak ada juga sepenuhnya kita bisa menghapuskan tentang kejahatan. Ya, Tapi benar. kita paling tidak mampu meminimalisir. Betul. Nah, di dunia keilmuan saya itu ada namanya risk tolerance. Oke? Nah, batas risk tolerannya sampai di mana gitu ya. Lalu apalagi kejadian kayak banyak cara-cara orang ngeluarin barang, oke? Biasanya orang cara ngeluarin barang supaya nggak kena periksa security itu barengan ngebuangnya dengan buang sampah. Dibuang ke tempat sampah, bekerja sama dengan tukang ngangkut sampah yang nanti di tempat pembuangan dipilah-pilah. Jadi kebayang nggak kerjaan security di dunia perhotelan kalau nggak pinter, kalau nggak jeli, kalau nggak matanya luas, kalau nggak kupingnya banyak untuk mendengar,
setiap hari bahkan kejadian. Ya. Makanya Wah. di dunia perhotelan pada saat karyawan keluar dari area employee entrance, namanya pintu karyawan, itu dilakukan Pengecekan. back Checking ya? search dan body search. Kalau iya. laki-laki diperiksa laki-laki, perempuan diperiksa perempuan. Oke? Yang diambil apa? Kadang-kadang nggak diambil. Oke, kadang-kadang juga terbawa pulpen, block note, oke? Macam-macam lah ya. Tapi jangan melihat atas pensil katakan atau pulpen harganya berapa sih? Cuman sekian ribu. Iya, kalau satu. Kalau setiap karyawannya mungkin ratusan bahkan ribuan, Iya, diambil berapa? terus, Ya, ya, ya. kerugian. jadi Nah, numpuk. jangan lupa lagi yang loss and breakage tadi yang akan mengurangi hak kita. Makanya seluruh karyawan hotel harus merasa punya tanggung jawab yang sama, betul. gitu ya. Iya. Apalagi misalnya safety deposit box. Jangan kamu pikir yang namanya sudah safety deposit box, It's safety. Itu ya. It's safety. Oke. No. enggak. Banyak kejadian orang taruh duit di safety deposit box juga hilang. Oh, oke. Nah, security juga harus tahu how to, kalau ini terjadi, security-nya juga harus tahu how to investigate. Konyolnya, safety deposit box-nya nggak pernah rusak. Bahkan terjadi pencurian di kamar, oke? Kamarnya juga tidak rusak. Oke? Bahkan pernah ada kejadian juga, kejadian lain. Tamu di kamar punya tas. Dia taruh barang-barang penting di kamar, di dalam tas tersebut. Itu tasnya bisa dibuka padahal ada angkanya. Oh, Oke? Wah. kok Bisa dibuka. Oh, kok bisa? Gini, Rizka nginep di Ya. hotel. Terus buka dong nomornya. Ya. Ini sense of security awareness juga. Kamu buka, katakanlah nomornya nomor berapa misalnya? Jangan 00 lah, mudah 1, 2, juga. 3, 4. Oke, tanggal ulang tahun kamu misalnya berapa? 25 Mei. Nah, 2505. 2505. Ya. Begitu kamu buka, begitu terbuka kamu acak lagi nggak nomornya? Iya. Tidak. Oh. Begitu terbuka nggak bakal diacak. Oh iya, karena udah terbuka. Sudah terbuka. Iya. Dua Terus kita ambil lima. barang. Tiba-tiba, karena kamu ngambil barang, Iya, betul. terus kamu fokus, Iya. oke? Terus tiba-tiba kamar kamu diketok Iya. sama room boy, Iya. housekeeping. Iya. Pak, Bu, kamarnya mau dibersihkan? Oh ya, silakan. Bersihkan. Lagi bersih nih, ini dia ngelirik. 2505. Oh. Benar. Wah. Besok dia saat kamu nggak ada, dia udah tahu nomornya 2505. Makanya sense of security awareness-nya pada saat kalian menginap di hotel, selalu lakukan itu. Memang masalah security akan apa ya? Semakin Anda tahu security, rasanya sering orang bilang nih sama saya, kok parno banget sih? No, saya nggak parno karena sense saya sudah tinggi. Jadi begitu saya buka, saya langsung otomatis ngacak. I see. Ya. Supaya apa? Karena begitu ngetok, belum tentu alarm saya langsung bunyi, tas gua belum gua acak. Iya. Ah, oke. Tapi gini Pak, kalau misalnya kan nomornya misalnya ya katakanlah udah diambil gitu. Terus kita nyadar, kita lapor. Kan itu diganti. Loh, enggak dong. Security akan punya alasan begini. Yang tahu nomor ini siapa? Saya sendiri. Ibu. Iya. Enggak ada orang yang tahu. Tidak rusak. Mungkin ibu, apa ya, Naruh. bukan salah naruh. Lupa. Anda nggak bisa bantah. Iya, iya. Udah pasti. Makanya lihat dong kalau di perhotelan kan, segala kehilangan, kerusakan tanggung bukan jawab menjadi tanggung jawab manajemen hotel. Ya, benar. So, Iya. kalimat itu harusnya kalian terjemahkan untuk diri pribadi, maka kita, mulai dari kita membangun sense of security awareness. Betul. Wah. Nah, Seperti itu. Pelajaran hari ini tuh bener-bener keren banget topiknya, karena saya baru dapat ilmu baru tentang gimana kalau kita staycation di hotel kita harus apa. Kita Betul. juga jadi tahu kan kalau misalkan ternyata karyawan-karyawan juga belum tentu sama baiknya semua. Terima kasih kepada The Entrance Arcadia TB Simatupang di Green Park ini karena telah menyediakan tempatnya untuk kami di sini. Tempatnya bagus banget. Next kita bakalan syuting lagi di sini. Terima kasih juga untuk kepada penonton setia kami di iChannel. Jangan lupa like, komen, juga subscribe the iChannel. Dan tonton terus kita. Saya Sandra saya Rizka. dengan pakar keamanan kami di sini. Tetap di iChannel. Terima kasih. Bye.